warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sekarang jumpa lagi dengan Bu Hovifa. Kali ini materi kita adalah macam-macam sistem klasifikasi terkait dengan perkembangan klasifikasi saat ini ya. Diawali dengan sistem klasifikasi dua kingdom, tokohnya Aristoteles, kemudian tiga kingdom Ernest Haeckel tahun 1886, empat kingdom Albert Compline tahun 38, sistem 5 kingdom Robert Whittaker, 6 kingdom Carl Woese, kemudian berkembang menjadi 3 domain Carl Woese juga, lalu berkembang menjadi 8 kingdom, ini tokohnya Thomas Carlyle Smith tahun 93, dan berakhir di tahun 2015 ini 7 kingdom dengan tokohnya Michael Ernst Gino sama Carlyle Smith juga, yang melibatkan 3.000 ahli taksonomi. Ini tahun 2015, 5 tahun yang lalu. Dari sini anak-anakku bisa diketahui bahwa macam sistem klasifikasi itu berkembang terus, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan itu berkembang. Kita bahas satu persatu. Untuk dua kingdom, dunia ini hanya membagi makhluk hidup dua kerajaan, hanya ada tumbuhan dan hanya ada hewan. Kemudian seiring perkembangan selanjutnya menjadi 3 kerajaan ditambahi protista ya. Kalau plante adalah makhluk hidup yang memiliki klorofil, dia bisa membuat makanan sendiri karena bisa berfotosintesis. Maka animalia adalah tidak punya klorofil sehingga tidak bisa membuat makanan sendiri, disebut heterotroph. Ternyata ada makhluk hidup lain yang tidak seperti plante, juga tidak seperti hewan. Nah, apa? Dia mirip hewan dan juga mirip tumbuhan. Dikatakan mirip hewan kok karena dia bisa bergerak bebas. Dikatakan mirip tumbuhan karena dia punya klorofil. Jadi ini mirip hewan, mirip tumbuhan, dan juga mirip jamur yang akan dipelajari lebih lanjut. Kemudian seiring perkembangan selanjutnya ternyata ada lagi kelas Monera, di mana 3 kelas ini semuanya termasuk eukariot, intinya dibungkus oleh membran dan mempunyai membran inti. Tapi yang Monera tidak mempunyai pembungkus inti sehingga disebut prokariot. Jadi 3 ini eukariot, yang Monera ini prokariot. Berkembang-kembang selanjutnya ternyata ditambah ada penelitian selanjutnya, ada fungi, jamur, yang cirinya dia termasuk eukariot, punya membran inti tapi melakukan pencernaan ekstraseluler dan mempunyai spora untuk berkembang biak, berbeda dengan eukariot yang lain 3 ini. Sehingga ada 4 yang eukariot: plante, animalia, protista, dan fungi. Moneranya hanya 1, prokariot. Kemudian seiring perkembangan selanjutnya ternyata Monera ini yang dijadikan 1 kemudian dipecah menjadi Eubacteria dan Archaeobacteria. Eubacteria hidup di daerah kosmopolit sedang ya. Kalau Archaeobacteria hidup di daerah ekstrim, habis letusan gunung berapi.
dalam suhu yang tinggi ini ya, bakteri metanogenik dan dominan. Ini ekstrim, ini bakteri yang sebenarnya hidup di daerah non ekstrim. Sekarang dari apa ini 6 kingdom kemudian berubah menjadi sistem 3 domain, hanya membagi 3 bakteri sama arkeobakteri. Ini tadi adalah prokariot sama domain eukariot. Domain eukariot ini meliputi protista, plante, fungi, animalia. Oke. Selanjutnya sistem klasifikasi 8 kingdom ya. Apa? Ternyata ada penambahan di protista. Protista ini ternyata semuanya kan punya mitokondria eukariot itu. Nah, ternyata arkeozoa ini tidak punya mitokondria, makanya disendirikan. Satu lagi ada penambahan yaitu kingdom chromista. Apa? Pecahan dari plantae. Karena apa? Ternyata chromista ini adalah jenis tumbuhan yang klorofilnya tidak di kloroplas tapi di retikulum endoplasma. Satu lagi, hampir semua tumbuhan ini kan memiliki rata-rata tidak punya klorofil C, tapi ternyata chromista ini memiliki klorofil C. Nah, ini tidak umum sehingga disendirikan menjadi kingdom chromista. Ya. Nah, selanjutnya yang baru ini tahun 2015 baru saja, ini dalam jurnal ilmiah taksonomi dengan judul Higher Level Classification of All Living Organisms berdasarkan konsensus. Nah, konsensusnya tentang apa? Taxonomy of Plant of Bacteria and Archaea atau TOBA. Dan The Catalog of Life menyatakan bahwa archaea dan bakteria dipisah menjadi kingdom yang berbeda. Dan apa ini? Ada nama makhluk hidup chromista. Apa tadi? Yaitu tumbuhan atau makhluk hidup yang memiliki klorofil. Letaknya pada retikulum endoplasma dan memiliki klorofil C yang tidak umum seperti tumbuhan. Itulah sehingga yang baru ini adalah 7 kingdom: bakteria, arkeobakteria, protozoa, chromista, fungi, plantae, dan animalia. Sekarang selanjutnya adalah cara mengidentifikasi makhluk hidup. Bagaimana caranya untuk mengidentifikasi? Tentunya kita dipengaruhi, didukung oleh pengetahuan ya, bukan pengetahuan. Kemudian bantuan orang lain bisa. Spesimen acuan kita bisa dengan melihat spesimen awetan basah atau makhluk hidupnya yang nyata. Pustaka kita bisa melakukan kajian literatur dari buku taksonomi atau bisa menggunakan komputer yang dibantu oleh kunci determinan. Nah, kunci determinan ini bisa kita membuat sendiri. Kalau pada taksonomi berarti kan apa ini sudah tersusun dengan baik, sudah ada rambu-rambunya, dan itu meliputi semua nama makhluk hidup sudah ada ketentuannya. Tapi kalau makhluk hidupnya itu belum ditemukan atau seseorang itu menemukan makhluk hidup baru, maka
boleh melanjutkan kunci determinan tersebut dengan ciri-ciri yang diamati. Nah, bagaimana caranya? Kita dengan cara membuat dua pernyataan yang berbeda atau berlawan. Ini tunggal, ini majemuk. Kemudian yang daun tunggal, setiap ada dua pernyataan lagi, di bawah daun lebar ini ada pernyataan lagi, sehingga namanya disebut kunci dikotom. Kunci yang memakai dua pernyataan yang berbeda. Bagaimana cara penggunaannya? Ini ya, sebelumnya harus diketahui bahwa kunci determinan itu berlaku secara internasional di dalam buku taksonomi. Seumpama pernyataan satu, ada dua pernyataan yang berbeda atau berlawan, A, B. Ketika kita mengamati kupu-kupu, kita lihat kupu-kupu ini bertulang belakang apa tidak mempunyai tulang belakang? Tentunya tidak mempunyai tulang belakang kan? Sehingga kita memilih satu yang A. Kita diarahkan kemana? Ke nomor 2. Berarti kita langsung ke nomor 2. Tubuhnya lunak, kaki tidak berbuku-buku. Ya. Apalagi ini? Tubuh tidak lunak, kaki berbuku-buku. Berarti apa? Tubuhnya lunak kan, kakinya juga tidak berbuku-buku. Berarti ini adalah moluska namanya. Sudah berakhir, kita sudah berakhir. Ketika kita abaikan langsung kita angkat. Bersayap. Kalau bersayap apa enggak? Tidak kan? Berarti kita abaikan, acuan ke nomor 5. Kita langsung ke B, tidak bersayap. Sudah, kita menemukan namanya adalah krustase, jenis udang-udang. Sudah selesai. Itu cara penggunaan kunci determinan. Selanjutnya bagaimana kemarin dengan tugas yang saya berikan, kita disuruh membuat mengklasifikasikan dalam bentuk kladogram, dalam bentuk diagram Venn. Bagaimana caranya? Dalam bentuk kladogram ya. Perhatikan. Pertama yang kita lakukan adalah mencatat nama tumbuhannya. Catat nama tumbuhannya ya. Dari daunnya bisa, dari bijinya bisa tergantung. Selanjutnya kita amati ciri-cirinya. Jumlah selnya kalau banyak berarti uniseluler, kalau satu ya uniseluler. Memiliki silim dan floem, memiliki biji apa enggak, berbunga atau berbiji tertutup, tulang daunnya bagaimana, menyirip atau menjari, sejajar atau melengkung. Ini caranya memberi nama, kemudian amati ciri-ciri. Setelah itu kita membuat tabel ciri-ciri makhluk hidup. Nama tumbuhannya kita taruh di atas, ciri-cirinya kita taruh di kolom bawah ini. Pertama, ciri-ciri yang umum apa? Banyak sel. Sapa wae yang memiliki banyak sel, lumut, paku, semuanya melenjo, padi, jagung, jambu biji mangga, ini semuanya banyak sel. Kecuali apa? Bakteri hanya bersel 1. Ya. Ganggangnya ada yang bersel 1, tapi umumnya bersel banyak. Kemudian siapakah yang memiliki silim dan floem? Silim itu mengangkut air dan unsur hara dari tanah ke atas ya.
kalau floem itu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh. Siapa yang tidak punya? Hanya lumut yang tidak punya. Semua tumbuhan punya xilem dan floem. Akibatnya apa? Lumut tidak punya xilem dan floem. Dia menyerap makanan secara difusi. Menyerap itu aja sudah, seluruh tubuhnya bisa menyerap. Tidak butuh bekas pengangkut. Setelah itu, siapakah yang memiliki biji? Hanya melinjo sampai mangga yang memiliki biji. Lumut dan paku tidak memiliki biji, tapi dia hanya memiliki spora untuk berkembang biak. Kemudian, siapakah yang memiliki bunga? Lumut, paku, melenjo tidak memiliki bunga. Karena apa? Bijinya itu terbuka sehingga tidak ada bunga, mereduksi bunganya. Siapakah yang memiliki bunga? Padi sampai mangga, padi, jagung, jambu, mangga. Siapakah yang tulang daunnya menyirip atau menjari? Hanya jambu, biji sama mangga, padi dan jagung sejajar. Ya, sudah jelas ini. Setelah kita buat ini, baru kita bentuk dalam kladogram. Ciri yang dimiliki oleh semua tumbuhan berarti kita taruh di bagian pangkal. Bagian pangkal berarti multiseluler ini dimiliki oleh semua lumut, paku, melenjo, padi, jagung, jambu biji sama mangga. Kemudian ciri yang kedua, memiliki xilem dan floem. Kita letakkan lumut sudah tidak terhitung, sehingga kita letakkan mendekati paku, di bawahnya paku. Lumutnya tidak memiliki ini. Yang memiliki biji ya ini yang melinjo sampai mangga. Pakunya kita keluarkan. Begitu juga seterusnya. Kemudian kita membuat diagram Venn. Bagaimana ciri yang dimiliki banyak makhluk? Ya, kita letakkan di luar. Multiseluler, kotak ini meliputi kotak dalamnya semua. Supaya lumut, paku, melenjo, jagung, padi, jambu biji, mangga, ini semuanya multiseluler. Ciri yang kedua, xilem dan floem dimiliki oleh paku, ini. Kotak yang memiliki biji hanya melenjo, jagung, padi, jambu biji, mangga. Kotak yang memiliki biji tertutup, siapakah? Jagung, padi, jambu biji, dan mangga. Kotak yang hanya memiliki tulang daun menyirip dan menjari, hanya jambu biji, mangga. Kan gampang ya? Ini pada hewan sama seperti tadi, hanya ditaruhlah di sini. Nah, selanjutnya taruh diagram Venn ini. Nah, ini. Ya. Jadi satu kotak luar ini meliputi semua hewan yang ada di dalamnya. Kotak yang paling dalam adalah kotak yang hanya memuat ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh hewan itu sendiri. Di luar kotak yang tengah ini semuanya tidak memiliki ciri. Oke. Sudah sampai di sini untuk materi klasifikasi sudah tuntas. Ya. Silakan belajar. Selanjutnya akan ada penilaian harian. Jumpa lagi dengan Bu Hovifa di pertemuan mendatang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.